Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhul Islam, kita melanjutkan kajian Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 327 Hijriah. Berkata Al-Imam Al-Barbahari, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah yuzanu fihi al-khairu wa syarr lahu kiffatani wa lisan. Beriman kepada timbangan nanti pada hari kiamat, dan ditimbang padanya kebaikan dan keburukan. Ia memiliki dua neraca dan lisan. Ketahuilah saudaraku seiman bahwa mengimani adanya timbangan adalah merupakan keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, qala Abu Ishaq Az-Zajjaj rahimahullah, ajma'a ahlus sunnah 'ala al-imani bil mizan wa anna a'mal al-ibadi tuzanu bi yaum al-qiyamah wa anna al-mizan lahu lisan wa kiffatan wa yamilu bil a'mal. Wa ankaratil mu'tazilatu al-mizana wa qalat huwa ibaratun 'anil 'adl fa khalaful kitab wa sunnah li'anna Allah akhbara annahu yad'u al-mawazina liwazni al-a'mali liyara al-'ibadu a'malahum mumathalatan liyakunu 'ala anfusihim syahidin. Berkata Abu Ishaq Az-Zajjaj, semoga Allah merahmatinya, Ahlussunnah beriman akan adanya timbangan dan bahwasanya amalan hamba kelak pada hari kiamat akan ditimbang, dan bahwasanya timbangan ini mempunyai lisan dan dua neraca, dan ia condong dengan amal. Artinya kalau amal kebaikannya berat maka lebih berat, kalau amalan keburukannya lebih berat maka lebih berat, demikian condong kepada keburukan. Kalau ternyata sama, seimbang tentunya. Adapun Mu'tazilah, kata beliau, mengingkari adanya timbangan, di mana orang-orang Mu'tazilah mengatakan timbangan itu tidak secara hakiki, tapi maksudnya adalah ungkapan tentang keadilan. Mereka telah menyelisih Al-Quran dan Sunnah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya Dia, Allah, meletakkan timbangan-timbangan untuk menimbang amalan-amalan hamba, agar hamba melihat amalan mereka sehingga mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Ya, demikian dalam kitab Fathul Bari jilid 13 halaman 538. Maka ini menunjukkan bahwa seluruh Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat akan adanya timbangan. Di mana timbangan itu, akhi, berat atau ringannya ditentukan oleh apa amal. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Adapun orang yang berat timbangannya, maka ia di dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat tinggalnya di neraka hawiyah. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Ia adalah api yang sangat panas, na'udzubillah. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan timbangan pada hari itu adalah benar,
Maka siapa yang berat timbangannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugi diri mereka sendiri. Disebabkan oleh dahulu mereka menzolimi diri mereka sendiri. Mereka zolim terhadap ayat-ayat kami. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 sampai 104. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Apabila kata Allah, As-Sur telah ditiupkan dan terjadilah hari kiamat, pada hari itu kata Allah, tidak ada lagi nasab dan mereka tidak akan lagi bertanya-tanya. Barang siapa kata Allah yang berat timbangan kebaikannya, merekalah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, dalam neraka jahanam mereka kekal. Wajah mereka dibakar oleh neraka, dan mereka tersiksa di dalamnya. Subhanallah, saudaraku sekalian, akal Islam, ayat-ayat ini menunjukkan akan adanya timbangan nanti pada hari kiamat. Wajib kita betul-betul mengimani akan adanya timbangan, karena ini ditunjukkan oleh Al-Quran, demikian pula hadis. Adapun hadis, dalam hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tentang orang yang mempunyai 100 atau 99 catatan yang isinya dosa. Lalu kemudian ditimbanglah dengan kartu la ilaha illallah. Dan di situ disebutkan ia ditimbang. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apa yang ditimbang? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang ditimbang itu amalannya. Ini berdasarkan hadis. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan tapi berat dalam timbangan, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dikeluarkan Imam Bukhari. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang ditimbang itu orangnya. Ini berdasarkan hadis. Nabi bersabda, innahu la ya'ti rajul as-samin yaumal qiyamah la yazidu indallah janaha ba'udah. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan datang orang yang gemuk badannya. Ternyata setelah ditimbang lebih ringan daripada sayap nyamuk. Sehingga atas dasar hadis ini mereka mengatakan yang ditimbang itu orangnya. Sementara pendapat yang ketiga mengatakan yang ditimbang itu buku catatan amalnya. Berdasarkan hadis yang sudah saya sebutkan tadi tentang orang yang mempunyai 99 catatan yang isinya dosa semuanya. Lalu ditimbanglah 99 catatan itu dalam satu neraca dan kartu la ilaha illallah dalam neraca yang lain. Lihat, memang dalil-dalil ini seakan-akan bertabrakan. Namun kata Al-Hafidh Al-Hakami, dalil-dalil ini sebetulnya tidak saling bertabrakan. Kita katakan bahwa yang ditimbang itu semuanya. Ditimbang amalnya, ditimbang orangnya, dan ditimbang buku catatannya. Semuanya. Karena semua ditunjukkan oleh dalil. Sehingga tidak bisa kita buang yang satu, ambil yang lain. Tapi kita ambil semuanya dan kita gabungkan bahwasanya yang ditimbang itu semuanya. Saudaraku seiman, apa manfaatnya beriman kepada
adanya al-mizan. Tentu yang pertama manfaatnya saudaraku, yaitu sebagai keimanan kita kepada apa yang Allah kabarkan. Kita sebagai seorang hamba belum pernah melihat bagaimana apa timbangannya. Hanya Allah yang Maha tahu tentang hakikatnya. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana cara menimbangnya. Hanya Allah yang Maha tahu. Kewajiban kita imani saja. Apakah timbangannya sama dengan yang ada di dunia? Ya. Yang jelas para ulama mengatakan bahwa timbangan itu ada neracanya, ada lisannya. Ya, tapi bentuknya bagaimana hanya Allah yang Maha tahu. Yang kedua, akhi, manfaat daripada beriman kepada adanya timbangan, supaya kita berusaha bagaimana memperberat timbangan amalan kita. Dengan cara banyak beramal saleh. Dengan cara kita berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Perbuatan dosa membuat berat timbangan keburukan. Dan perbuatan kebaikan berat pula timbangan amalan kebaikannya. Ya, maka dari itulah ya, para ulama yang mengatakan bahwasannya orang yang lebih berat timbangan kebaikannya sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat tadi, maka mereka orang-orang yang bahagia. Dan orang-orang yang lebih berat timbangan keburukannya ya, daripada amal kebaikannya, mereka ini orang-orang yang merugi. Ya, bagaimana dengan orang yang timbangannya sama ini? Ya, timbangan neraca kebaikan dengan neraca keburukannya ternyata seimbang. Ya, banyak para ulama menyebutkan bahwa mereka lah yang disebut dengan Ashabul A'raf. Yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Yang mereka berada di tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Di mana mereka menunggu keputusan Allah Jalla wa'ala. Coba disebutkan dalam satu riwayat yang sahih. Ya, bahwa Ashabul A'raf itu adalah mereka yang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Di mana kebaikan dan keburukan mereka seimbang. Lalu kemudian setelah itu Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka dan mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Ya. Maka dari itu ya akhal Islam, tentunya kita sebagai hamba-hamba Allah, kita yang yakin akan adanya timbangan, yang yakin bahwasanya amalan kita akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Kewajiban kita adalah banyak beramal. Kita harus berpikir apa yang bisa memperberat timbangan amalan kita ini. Itu yang kita pikirkan. Ya, jangan hanya sebatas memikirkan yang memperberat duit saya, kesenangan dunia saya. Jangan. Tapi yang kita pikirkan paling utama adalah bagaimana timbangan amalan saya berat nanti pada hari kiamat. Saya cari duit tujuannya untuk memperberat amalan kebaikan saya. Ya. Saya makan, saya minum, dan saya berusaha ya, dalam aktivitas kehidupan saya. Tujuan saya adalah untuk memperberat ya amalan kebaikan saya, timbangannya itu. Nah, saudara seiman, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini beriman kepada timbangan. Baik, kita lanjutkan. Poin ke-18. Wal imanu bi'adzabil qabr wa munkarun wa nakirun. Beriman kepada azab kubur dan beriman kepada adanya malaikat mungkar dan nakir. Ketahuilah saudaraku seiman, adanya azab kubur itu ditunjukkan oleh hadis-hadis mutawatir. Ya. Dan orang yang mengatakan bahwa azab kubur itu hadisnya ahad, sungguh telah salah. Kalaupun itu hadisnya ahad, kewajiban kita mengimaninya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya sepakat bahwa hadis ahad adalah hujjah dalam masalah akidah maupun hukum. Orang yang membedakan antara akidah dan hukum, ini hakikatnya telah menyelisih ijma' kaum muslimin. Ya, seperti sebagian firqah yang sesat mengatakan, ya,
bahwa hadis ahad itu hanya dipakai dalam masalah hukum. Adapun dalam masalah akidah, hadis ahad harus ditolak katanya. Padahal akhi, berapa banyak keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya yang berdasarkan hadis ahad. Lebih dari 300 keyakinan Ahlus Sunnah harus ditolak ya gara-gara keyakinan mereka mengatakan itu hadisnya ahad. Makanya kemudian ya mereka mengklaim hadis azab kubur katanya hadis ahad, akhirnya mereka menolak adanya azab kubur. Mereka mengatakan lagi katanya ya tentang sifat-sifat sirat itu hadisnya ahad, mereka menolak tuh sifat-sifat sirat. Mereka mengatakan katanya tentang hadis Imam Mahdi hadisnya ahad, mereka mengatakan tidak ada Imam Mahdi. Dan banyak lagi yang mereka tolak ya hanya karena katanya itu hadisnya ahad. Ya padahal ya akhi, ya, para ulama seperti Ibnu Abdul Bar, Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan bahwa hadis ahad itu menghasilkan apa? Wajib menerima. Ya yujibul qabul, harus kita terima. Diterima di sini maksudnya apa? Dia diyakini. Ya. Maka kita beriman akan adanya azab kubur. Bagaimana cara mengadabnya hanya Allah yang Maha tahu. Karena ya akhal Islam, azab kubur itu hak. Ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak ya. Dan sudah kita sebutkan bahwa hadis tentang azab kubur adalah hadis mutawatir. Di antaranya, saudaraku sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ya. Sebutkan dalam hadis Bukhari dalam sahihnya dari hadis Al-Bara bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uq'ida al-mu'minu fi qabrih uti thumma shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadzalika qawluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Apabila seorang mukmin didudukan di kuburnya, ia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Lalu si mukmin bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah firman Allah maknanya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Ghafir ayat 45-46. Allah berfirman wa haqa bi ali fir'auna su'al hisab, su'al adab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ya. Maka Fir'aun pun berhak untuk mendapatkan azab yang keras. Api neraka ditampakkan kepadanya di waktu pagi dan petang. Dan kelak pada hari kiamat akan dikatakan, masukkan keluarga Fir'aun itu ya dengan kepada azab yang paling keras. Na'udzubillah ya akhal Islam. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, wa hadhil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala adzabil barzakh fil qubur. Ya, ayat ini ya merupakan dalil yang sangat kuat akan adanya azab kubur di alam barzakh itu. Ya. Demikian pula dalam surat At-Taubah 101. Allah Ta'ala berfirman, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin azim. Kami akan mengadab mereka 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ya. Banyak ulama salaf berdalil bahwa yang dimaksud ayat ini adalah azab kubur. Ya. Berkata Mujahid, bil ju' wa adzabil qabr. Artinya dengan kelaparan dan azab kubur. Allah mengatakan kami akan azab mereka 2 kali. Artinya dengan kelaparan dan azab kubur, na'udzubillah.
kemudian mereka akan dikembalikan kepada adab yang agung, yaitu nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Laula alla tadafanu, la da'autullah an yusmi'akum min adabil qabr." Kalau bukan karena kalian saling mengubur satu sama kalian, satu sama lain, aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian adab kubur. Masya Allah. Saudaraku sekalian. Jadi adab kubur itu ada, ya. Kemudian, nikmat kubur dan adab kubur ini apakah sebatas roh saja atau juga dengan jasad juga? Maka, pendapat yang paling kuat bahwa nikmat kubur dan adab kubur itu dirasakan oleh dua-duanya, roh dan badan. Si mayat itu. Namun rohnya lebih dominan. Karena kehidupan dunia lebih dominan badan daripada roh. Dan di alam barzakh lebih dominan roh daripada badan. Ini berdasarkan dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dari hadis Anas bin Malik, "Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim ataahu malakani fayuq'idani fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul." Fa ammal mu'min fayaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'a. Wa amal munafiq wal kafir fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayuqal la daraita wa la talait wa yudrabu bimatariq min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairu thaqalain. Seorang hamba, kata Rasulullah, apabila telah diletakkan dalam kuburnya dan teman-temannya telah pergi dan ia masih mendengar suara terompak sendal mereka, maka kemudian didatangilah itu oleh dua malaikat dan didudukanlah ia, lalu ditanyalah, apa pendapat kamu tentang orang ini, itu Nabi Muhammad SAW. Adapun mukmin, dia berkata, aku bersaksi bahwasanya ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka. Allah telah menggantikan untukmu tempat di surga. Maka mukmin itu melihat kedua-duanya. Adapun orang munafik dan orang kafir, dikatakan kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini, itu Rasulullah SAW? Maka dia berkata, aku tidak tahu. Aku dahulu mengucapkan apa yang diucapkan oleh manusia saja. Maka dikatakan, kamu tidak tahu dan kamu tidak mau baca? Lalu ia pun dipukul dengan palu dari besi, kata Rasulullah. Lalu ia pun menjerit. Ceritanya itu didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Allahu Akbar, ya akhal Islam. Dan disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang panjang, yang dikutip Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim dan yang lain secara marfu', yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keluarnya roh dari badan dan naiknya ia ke langit, Nabi bersabda, fatu'adu ruhuh fi jasadih, lalu rohnya dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisani, lalu datanglah kepadanya dua malaikat, lalu mendudukannya dua malaikat itu. Lalu dua malaikat itu berkata, man rabbuka, siapa Rabbmu? Sampai hadis yang panjang. Nah, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum.
Sebagian ulama berkata, wal adzab wan na'im 'ala an-nafsi wal badan jami'an bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Adab, demikian pula kesenangan di kuburan itu mencakup padanya roh dan badan dengan kesepakatan seluruh ahlu sunnati wal jamaah. Ya. Terkadang rohnya yang diberikan nikmat dan terkadang ya kedua-duanya. Ya. Wa tu'adzab muttasilah bil badan, dan terkadang diadab rohnya saja dan bersambung dengan badannya. Sehingga pada waktu itu akhwal Islam, ya, baik roh maupun badan merasakan akan kerasnya siksa Allah di alam kubur. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan kita adalah bagaimana supaya kita mendapatkan kenikmatan kubur. Dan supaya kita ini selamat dari adab kubur. Ketahuilah saudaraku sekalian, yang akan menyelamatkan kita di kuburan itu adalah amalan kita sendiri. Naam. Kita akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan, "Idza qubira ahadukum awil insan, atahu malakani aswadani azraqan. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir." Apabila seorang manusia telah dikuburkan di alam kuburnya, di dalam kuburnya itu kemudian didatangilah, kata Rasulullah, dua malaikat, yang satu hitam, yang satu biru. Kemudian malaikat itu mendudukan si mayat. Ya, sambil malaikat itu bertanya kepadanya, "Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Ya. Kita tidak akan bisa menjawab dengan hafalan, ya. Di hari pada waktu itu kita dikuburkan, yang akan menjawab adalah amalan kita. Untuk bisa menjawab Rabbku Allah, itu orang yang mengenal Allah pada waktu hidup di dunia. Orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, meninggalkan kemaksiatan. Ya. Orang yang bisa mengatakan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka yang beriman kepada Rasulullah, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membenarkannya dan menghidupkan sunnah dalam hidupnya. Nah, dari itulah ya akhi, ya, supaya kita mendapatkan kenikmatan kubur, kita harus beramal. Kita saja supaya bisa tidur di atas kasur yang empuk, kita harus cari duit banting tulang. Supaya saya bisa dapat duit, bisa beli kasur yang enak. Kalau kita sekarang hidup di dunia, di atas kasur yang empuk, nikmat, akankah nanti di kuburan kita tidur dengan tenang dan istirahat yang enak? Ya akhi, ya. Orang yang beriman disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib itu, yang panjang. Ketika ia telah berhasil melewati pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan ia sudah bisa menjawabnya dengan benar, maka kemudian dikatakanlah kepada mayat itu, "Nam, tidurlah, naumatal arus, seperti tidurnya pengantin." Masya Allah. Akankah kita ya akhi, di kuburan nanti tidur kita dengan tidur seperti tidurnya pengantin? Akankah kita di alam kubur nanti akhi, kita akan diberikan oleh Allah kenikmatan oleh Allah Jalla wa'ala? Tentunya kalau kita ingin diberikan kenikmatan kubur, ya akhi, tiada lain adalah beramal saleh. Wallahi ya akhi, alam kubur itu adalah penentu kita nanti di hari kiamat. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan disebutkan dalam sebuah riwayat, Utsman bin Affan kalau ziarah kubur menangis. Tapi ketika mendengar
ya ayat tentang api neraka, dia tidak menangis. Ketika ditanya kepada Utsman, "Kenapa ya Utsman? Kalau engkau mendengar tentang ayat-ayat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika engkau mendengar atau berziarah kubur, engkau menangis." Kata Utsman bin Affan, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Faman naja minha, fama ba'dahu aisar lah." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah yang pertama dari kehidupan akhirat. Siapa yang selamat di kuburnya, kata Rasulullah, maka ia akan lebih mudah lagi setelahnya. Sebaliknya, siapa yang tidak selamat di kuburnya, kata Rasulullah, setelahnya itu lebih sulit bagi dia, ya. Maka ya akhi, kita berusaha berpikir bagaimana caranya kita selamat dari azab kubur. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka berikut ini, ya, amalan-amalan yang mengakibatkan seseorang pelakunya diazab dalam kuburnya. Ya. Ketahuilah akhi bahwa amalan yang menyebabkan azab kubur ada dua macam. Macam yang pertama yaitu amalan yang bersifat umum, bahwa semua perbuatan keburukan, maksiat, itu sebab, ya, pelakunya itu diazab dalam kuburnya. Macam yang kedua itu amalan yang khusus yang ditunjukkan oleh dalil bahwa memang pelakunya itu akan diazab di kuburnya itu. Apa itu yang pertama dan yang kedua? Yang pertama itu mengadu domba. Dan yang kedua yaitu tidak berhati-hati dari air kencing. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, "Innahuma la yu'adzaban, wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastanzih minal baul. Wa fi riwayatin la yastatiru minal baul. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah." Dua mayat yang ada di kuburan sedang diazab, kata Rasulullah. Dan tidaklah keduanya diazab karena perkara yang dianggap besar. Bala innahuma lakabir, padahal itu besar di mata Allah. Adapun yang pertama, yaitu orang yang tidak berhati-hati dari percikan air kencing. Ya, ketika dia kencing, gak peduli. Adapun yang kedua, kata Rasulullah SAW, dia mengadu domba. Sehingga dua mukmin bermusuhan gara-gara dia. La haula wa la quwata illa billah, ya akhwal Islam. Lihat ya, yang pertama tidak berhati-hati dari air kencing. Maka hati-hati ya akhi. Kata Rasulullah SAW, istanzihu minal baul, fa inna ammata adzabil qabri min. Hati-hatilah kamu dari percikan air kencing itu, kata Rasulullah. Karena kebanyakan azab kubur itu gara-gara air kencing. Bayangkan, Masya Allah. Subhanallah. Yang kedua yaitu namimah ya akhi. Dan yang namanya namimah tidak lepas dari ghibah. Setiap orang yang namimah pasti ghibah, pasti itu. Ya. Kemudian sebab yang ketiga yaitu ghibah. Dan ini masuk dalam namimah. Sebab azab yang keempat yaitu al-ghulul minal ghanimah, melakukan kecurangan dalam ghanimah. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Dia berkata, kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami pun Allah berikan kepada kami kemenangan. Namun kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas ataupun perak. Kami hanya mendapatkan ghanimah perhiasan saja, makanan dan pakaian. Kemudian kami pun pergilah ke sebuah lembah bersama Rasulullah SAW. Ya. Dan ada seorang hamba sahaya yang melayani Rasulullah SAW. Ketika kami singgah di lembah tersebut, si hamba sahaya ini berdirilah, ya, untuk membereskan, ya,
kendaraan Rasulullah SAW. Rupanya ada musuh yang memanah dia, sampai akhirnya dia pun meninggal dunia. Lalu kami berkata, hani'an lahu bisyahadah. Wah, selamat, dia mati syahid. Kata Rasulullah, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Demi diri Muhammad SAW yang berada di tangannya. Inna syamlah la taltahibu alaihi nara. Sesungguhnya syamlah yang ia ambil dari ghanimah sekarang menjadi api neraka di kuburannya. Na'udzubillah. Ya. Mengerikan ya akal Islam. Di antara ya akhi, sebab adab kubur. Yang kelima yaitu meninggalkan Al-Quran. Gak mau kita membacanya, gak mau kita mempelajarinya, gak mau. Ya. Kemudian yang keenam, tidur dari sholat 5 waktu. Malas-malasan kita. Bahkan kita pun tidak sholat subuh terkadang. Ini berdasarkan hadis Samurah bin Jundub, ya, tentang kisah bahwa Nabi SAW dibawa oleh 2 malaikat lalu diperlihatkan adab-adab kubur. Sebutkan dalam hadis itu, amal ladzi yuslaq ra'suhu bil hajar fa innahu ya'khudul Qur'an fayarfidhuhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Adapun yang kamu lihat kepalanya dipecahkan dengan batu, itu orang tadinya sudah mengambil Al-Quran, sudah mempelajari Al-Quran, sudah menghafal Quran, tapi kemudian ia cuek sama Al-Quran, tidak mau mengamalkannya, tidak mau mempelajarinya lagi. Dan dia pun tidur dari sholat 5 waktu. Subhanallah. Gara-gara itu rupanya di kuburnya dihancurkan dengan dengan batu ya. Karena dalam hadis riwayat Bukhari demikian. Ya, Rasulullah SAW diperlihatkan ada orang yang ditidurkan terlentang, lalu ada orang lagi, satu lagi membawa batu besar, lalu diayunkan dan dihancurkanlah kepala orang tersebut. Lalu kemudian batu itu menggelinding, dikejarnya batu itu, diambil lagi, ketika kembali orang itu kepalanya sudah bagus lagi. Dihancurkan lagi demikian. Ya. Ternyata Rasulullah mengabarkan itu orang yang sudah diajarkan padanya Al-Quran. Lalu ia tinggalkan Al-Quran. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bisa jadi maksudnya 2 perkara. Yaitu dia tidak mau baca Quran dan tidak mau mengamalkan Quran. Ngeri saudaraku sekalian. Ini Al-Quran ada di rumah kita. Kalau kita tidak pernah membacanya, tidak pernah kita mempelajarinya, tidak pula kita mau mengamalkannya, wallahi ya, maka kelak di kubur orang seperti ini dia akan dihancurkan kepalanya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian ya akhi, sebab kubur yang ketujuh yaitu berdusta dan suka menebar isu. Ini ditunjukkan oleh hadis yang sama juga, yaitu hadis Samurah bin Jundub, yang Nabi SAW diperlihatkan oleh 2 malaikat, dibawa oleh 2 malaikat dalam mimpinya itu. Kata Rasulullah, wa ammar rajul alladhi utita alaihi atau ataita alaihi yusharshar shidquhu ila qafah wa min kharahu ila qafah wa ainuhu ila qafah فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. Adapun laki-laki yang kamu lihat ya digergaji ya, syidquhu, rahangnya sampai ke tengkuknya, kemudian min kharahnya, hidungnya digergaji sampai ke tengkuknya, dan matanya sampai ke tengkuknya. Itu orang yang berangkat dari rumahnya lalu berdusta sehingga kedustaannya itu sampai kemana-mana. Bikin isu ini namanya. Betapa banyak orang seperti ini zaman ini akal Islam. Dia bikin isu di internet, berita-berita hoax, sehingga tersebar kemana-mana. Ya.
Lihat, mengerikan sekali. Bagaimana adabnya? Rahangnya digergaji, hidungnya, matanya. Demikian terus ya dilakukan kepada dianya. Kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, wa inna mastahaqqa ta'dib lima yansha an tilkal kadhibah minal mafasid. Ya diadab seperti itu kerasnya. Kenapa? Karena kedustaan itu menimbulkan banyak kerusakan ya. Ya. Wa huwa fiha mukhtarun ghairu mukrah. Dan orang yang berdusta itu tidak dipaksa untuk berdusta. Oleh karena itulah hati-hatilah Anda yang suka membuat berita-berita hoax, berita-berita dusta yang kemudian disebar kemana-mana. Inilah adabnya Anda kelak pada ya di alam kubur jika Anda tidak bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara sebab ya pelakunya diadab dalam kuburnya itu zina. Sebagaimana dalam hadis Samurah bin Jundub itu, di mana Rasulullah diperlihatkan adab kubur. Ya, kata malaikat itu kepada Rasulullah, wa amma rijal wan nisa al-urah alladzina fi mithli ya bina at-tannur fa innahum az-zunah waz-zawani. Adapun yang kamu lihat laki-laki dan wanita telanjang itu yang berada dalam tungku api, mereka adalah para pelacur, para laki-laki dan wanita yang suka berzina. Ya, na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah. Kemudian ya akhi, selanjutnya yang menyebabkan pelakunya diadab dalam kuburnya itu makan riba. Ya, ingat akhi, ternyata riba itu lebih berat daripada zina. Sebutkan dalam satu riwayat ya, bahwa dirhamu riba, 1 dirham riba itu sama dengan 36 kali berzina. Na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah. Maka ini ya di antara amal-amal yang menyebabkan pelakunya diadab nanti pada hari kiamat atau di kuburnya. Dan ya akhi, ya semua amalan maksiat menyebabkan pelakunya diadab dalam kuburnya. Maka hendaknya kita banyak bertaubat kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah. Banyak minta ampun kepada Allah ya. Banyak kita beramal saleh. Segera kita pelajari Al-Quran. Ya. Jangan takut ketika Anda hafal Quran, mengamalkan Al-Quran, Anda dituduh teroris seperti yang dilakukan di zaman sekarang ini. Ini anak kecil yang hafal Quran disebut radikal. Nggak usah khawatir. Ya, mereka yang mengucapkan itu hakikatnya kenapa? Karena hati mereka itu benci kepada Al-Quran. Mereka tidak suka kepada Islam. Makanya mereka berusaha bagaimana orang yang mempelajari Al-Quran ya disebut radikal. Dan kelak mereka yang menuduh seperti itu akan melihat balasannya di kuburan dan nanti di hari akhirat nanti. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Mungkin di dunia mereka boleh tertawa, terbahak-bahak. Di dunia mereka boleh bersenang-senang ya, dengan ucapannya tersebut. Tapi ingat, dunia hanya sementara. Sebentar di dunia itu. Ya. Sedangkan kehidupan alam kubur dan kehidupan akhirat selama-lamanya. Maka dari itu ya akhi, sabarlah. Terus beramal saleh. Terus mengkaji Al-Quran. Terus mempelajari Al-Quran. Terus kita menyelamatkan diri kita dari api neraka. Ya, dan jangan kita menganggap remeh amalan soleh sedikit pun juga. Kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian dari api neraka. Walaupun dengan cara berinfak dengan setengahnya kurma. Setengahnya kurma itu sedikit sekali. Artinya, ya akhi, jangan kita remehkan amalan sekecil apapun. Barangkali satu amalan yang kecil itulah yang menyebabkan kita selamat dari azab api neraka. Dari azab kubur kita. Kemudian ya akhi, ya, di sana ada beberapa amal yang insya Allah bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Di antaranya yaitu menghafal dan mempelajari surat Tabarak. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Di antaranya yang terbesar tentunya yaitu mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya seorang mukmin ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mukmin itu berkata, ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Kami dahulu mengimaninya, membenarkannya dan mengikutinya. Berarti kita kalau ingin selamat dari azab kubur, ya kita imani Rasulullah. Kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah, menjadi orang yang muttabi' li Rasulullah SAW dalam agama ini, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dan dalam segala macam perkara yang Rasulullah SAW sudah mencontohkannya kepada kita, ya. Jadikan Rasul sebagai suri tauladan hidup kita, supaya kita selamat dari azab kubur. Demikian ya pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.